Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maulizana dengan NIM 250420117. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi saya yang berjudul Akhlak dan Peran Penuntut Ilmu. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus lebih dulu memahami apa itu akhlak. Nah, akhlak sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yang artinya tabiat, budi pekerti, perangai. Jadi bisa kita sederhanakan bahwa akhlak merupakan sifat yang sudah melekat dalam diri seseorang yang membuat dia langsung bertindak tanpa perlu berpikir panjang terlebih dahulu. Contohnya, jika ada seseorang yang terbiasa berkata jujur, maka kejujuran itu akan otomatis keluar kan dalam dirinya. Nah, di sini akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama ada akhlak mahmudah. Nah, akhlak mahmudah adalah akhlak yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya seperti jujur, sabar, tawadu, dan lain sebagainya. Sebaliknya, ada akhlak masmumah. Nah, akhlak ini sebuah akhlak yang sangat dilarang oleh Allah. Contohnya seperti sombong, iri, ria, dusta, dan akhlak tercela lainnya. Jadi, kita sebagai muslim, tentu kita harus berusaha memperbanyak akhlak mahmudah dan menjauhi akhlak masmumah. Nah, selanjutnya kita masuk ke dasar akhlak dalam Islam. Lalu dari mana sih akhlak itu berasal? Nah, ada tiga sumber akhlak dalam Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, yang ketiga ada Ijtihad. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup utama umat Islam. Semua nilai akhlak yang baik bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Contohnya perintah untuk berlaku adil, berkata jujur, dan menyayangi sesama semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua ada as-sunnah. As-sunnah itu apa? Itu adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah contoh nyata manusia berakhlak mulia. Allah sendiri telah berfirman bahwa Rasulullah adalah uswah hasanah, yaitu teladan terbaik bagi kita umat Islam. Nah, bahkan Rasulullah sendiri telah bersabda, beliau mengatakan, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak dalam Islam. Yang terakhir ada ijtihad ulama. Para ulama sebenarnya telah membantu kita memahami bagaimana penerapan nilai-nilai akhlak Islam dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan zaman dan situasi yang berbeda-beda. Nah, setelah kita tahu pengertian dan dasar akhlak, sekarang kita masuk ke inti materinya, yaitu akhlak yang harus kita miliki sebagai seorang penuntut ilmu. Sebelumnya, para ulama, terutama Imam Al-Ghazali, selalu menekankan bahwa adab itu lebih penting daripada ilmu. Artinya, sebelum kita bisa berilmu tinggi, kita harus punya akhlak yang lebih baik dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 6 akhlak utama yang harus dimiliki sebagai penuntut ilmu. Yang pertama ada ikhlasnya. Kita menuntut ilmu harus karena Allah semata, bukan karena dipuji, bukan karena untuk mencari jabatan, dan bukan untuk pamer. Karena kalau niat kita salah, maka ilmu yang kita dapat itu tidak akan membawa keberkahan bagi diri kita sendiri. Yang kedua ada tawadu atau rendah hati. Seorang penuntut ilmu tidak boleh merasa lebih pintar dari orang lain. Justru, semakin banyak ilmu, dia tuh harus semakin menunduk. Seperti pepatah mengatakan, jadilah seperti padi. Semakin berisi, maka semakin merunduk. Nah, yang ketiga ada istiqamah menuntut ilmu itu butuh konsisten. Tidak cukup untuk semangat di awal, lalu kita berhenti di tengah jalan. Kita harus disiplin dan terus belajar meskipun terasa sulit. Yang keempat ada menjaga lisan.
Nah, penuntut ilmu harus berhati-hati dalam berbicara, hindari gibah atau membicarakan orang lain, perdebatan yang tidak perlu, dan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Karena apa? Lisanmu adalah harimaumu. Yang kelima ada zuhud. Nah, zuhud ini adalah terlalu terpaku terhadap dunia. Nah, bukan kita tidak boleh sukses di dunia, tetapi maksudnya di sini jangan jadikan dunia itu sebagai tujuan utama kita mencari ilmu. Nah, ilmu itu seharusnya membawa kita lebih dekat kepada Allah, bukan hanya untuk mengejar materi saja. Yang keenam, yang terakhir, akhlak yang harus kita miliki sebagai seorang penuntut ilmu yaitu menjaga ibadah rutin. Nah, sebagai penuntut ilmu ini kita harus menjaga salat rutin, membaca Al-Quran, dan berzikir karena ibadah inilah yang menjaga hati kita tetap bersih dan pikiran kita tetap jernih selama belajar. Nah, tadi kita sudah membicarakan tentang akhlak apa saja yang harus kita miliki sebagai seorang penuntut ilmu. Nah, sekarang peran apa saja yang harus kita miliki sebagai seorang penuntut ilmu? Ada 4 peran yang harus kita miliki. Yang pertama, ada sebagai penerus para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Artinya, orang-orang yang berilmu memiliki tanggung jawab untuk meneruskan misi dakwah, menyebarkan kebaikan, dan membimbing masyarakat ke jalan yang lebih benar. Yang kedua, ada pemimpin sebagai umat. Bangsa yang maju adalah bangsa yang dipimpin oleh orang-orang yang berilmu. Nah, orang-orang yang berilmu ini dapat melahirkan pemimpin yang adil, bijaksana, dan dapat lebih bertanggung jawab kepada Allah dan kepada para manusia. Nah, yang ketiga, ada agen perubahan. Nah, penuntut ilmu ini tidak boleh diam saat melihat masalah di sekitarnya. Dengan ilmu yang kita miliki, kita harus menjadi penggerak perubahan, mengajak masyarakat menjadi lebih baik, lebih beradab, dan lebih islami. Peran terakhir, ada penjaga nilai Islam. Nah, di tengah era globalisasi dan modernisasi, nilai-nilai Islam mulai terkikis demi sedikit. Nah, itu tugas kita sebagai penuntut ilmu berperan untuk meneruskan nilai-nilai Islam kepada generasi selanjutnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari akhlak dan ilmu. Nah, apa sih hubungan antara mereka berdua? Antara dua kata ini. Nah, di sini kita akan membahas hubungan ilmu dan akhlak. Teka Keduanya ini sangat tidak dapat terpisahkan. Nah, bayangkan saja seperti ini, ilmu itu adalah cahaya, tapi kalau cahaya itu dipegang oleh orang yang tidak mempunyai akhlak, maka cahaya itu bisa disalahgunakan dan dapat merugikan orang lain. Sedangkan jika akhlak yang baik tanpa ilmu, itu juga bisa membuat orang mudah dimanipulasi. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui yang mana yang benar dan mana yang salah. Makanya ada ungkapan dari ulama, ilmu tanpa akhlak adalah bahaya, dan akhlak tanpa ilmu itu adalah kelemahan. Ketika ilmu dan akhlak berjalan beriringan, itulah yang menghasilkan apa yang disebut insan kamil. Nah, insan kamil adalah manusia yang sempurna yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, dan agamanya. Nah, inilah seharusnya tujuan utama kita sebagai penuntut ilmu, menjadi insanul kamil. Seorang yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, agama, dan masyarakat. Nah, tentu menjalani peran sebagai penuntut ilmu di era sekarang ini sangatlah tidak mudah. Banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, jika ada tantangan, maka ada solusi untuk mengurangi tantangan tersebut. Nah, di sini saya akan membahas 4 tantangan dan solusi yang kita hadapi sebagai penuntut ilmu di zaman ini. Tantangan pertama ada distraksi media sosial dan hiburan digital. Kita hidup di era smartphone, di mana hiburan ada di genggaman tangan. Kalau
kita tidak kendalikan, maka waktu belajar kita akan habis untuk menonton konten-konten yang tidak bermanfaat. Solusinya di sini apa? Menetapkan jadwal belajar yang konsisten dan disiplin dalam membatasi penggunaan media sosial. Tantangan kedua ada ilmu tanpa adab kepada guru. Di zaman sekarang, banyak yang kita temui pelajar yang merasa bisa belajar sendiri dari internet tanpa menghormati gurunya. Padahal ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang kita ambil langsung dari guru dengan penuh hormat. Solusinya adalah menghidupkan kembali tradisi talaki, yaitu belajar langsung dengan guru dan selalu bersikap takzim atau hormat kepada guru yang telah mengajarkan untuk kita. Tantangan ketiga ada materialisme, yaitu mengejar ijazah bukan ilmu. Nah, ini sangat banyak kita temui pada zaman sekarang. Banyak mahasiswa yang hanya mengejar nilai dan gelar tanpa benar-benar memahami ilmunya. Ini sangatlah berbahaya karena apa? Ilmu tanpa pemahaman itu tidak bisa kita amalkan. Solusinya di sini terus meluruskan niat dan melakukan muhasabah atau introspeksi diri secara rutin. Tantangan terakhir adalah kurangnya penerapan ilmu dalam kehidupan yang nyata. Banyak orang yang berilmu, tapi ilmunya itu tidak bisa tercerminkan dalam perilakunya. Solusinya adalah dengan mengamalkan apa yang kita pelajari, mengajarkannya kepada orang lain, dan berdakwah dengan cara yang bijak dan santun. Baik, karena kita sampai di bagian akhir presentasi, izinkan saya menyimpulkan apa yang telah kita bahas dari tadi. Di sini saya mendapatkan 4 poin. Nah, poin yang pertama ada akhlak adalah fondasi utama seorang penuntut ilmu. Tanpa akhlak, ilmu itu tidak akan membawa manfaat dan keberkahan. Poin yang kedua, ada ilmu dan akhlak tidak bisa dipisahkan. Keduanya itu harus berjalan beriringan dengan kita agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih manfaat, yaitu insanul kamil. Poin yang ketiga, ada penuntut ilmu mempunyai peran yang sangat strategis sebagai penulis nabi, pemimpin umat, agen perubahan, dan penjaga nilai Islam. Poin yang terakhir, tantangan zaman modern harus kita hadapi dengan memperkuat niat, menjaga adab, dan konsisten dalam belajar. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Semoga ilmu yang kita cari hari ini bisa membuat kita menjadi manusia yang bermanfaat, berakhlak mulia, dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.